wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Semangat semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa sih anak-anak? Berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, Bu. Ya, betul sekali Mbak Sekar. Bahwasanya pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sebelum itu, lingkungan itu apa sih anak-anak? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, Bu. Ya, betul sekali bahwasanya lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan juga mempengaruhi kehidupan kita. Nah, dengan adanya lingkungan, ekosistem dan perubahan cuaca juga terpengaruhi dan akan menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, itu kan kita ditugaskan untuk memanfaatkan dan mengelola bumi. Nah, kita seharusnya kita menjaga kelestarian lingkungan. Dengan itu Ibu mau tanya, bagaimana sih cara-cara kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, Mbak Nadia? Dengan cara tidak berbuat kerusakan di bumi, Bu. Ya, betul sekali bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh melakukan kerusakan di bumi. Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Nah, coba Mbak Ika bacakan ayat dan artinya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzi min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ika. Nah, pada Quran surat tersebut terdapat inti kandungan bahwasanya dalam bumi itu kan terdapat kerusakan-kerusakan di bumi, di darat dan di laut ya, seperti contohnya bencana banjir, longsor, dan tsunami. Nah, itu juga sudah terjadi pada zaman dahulu anak-anak. Dan itu diakibatkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Itu juga didatangkan oleh Allah untuk azab kepada manusia yang telah melakukan kerusakan di bumi. Nah, jadi kita sebagai manusia yang sudah tahu akan kerusakan dan akan perbuatan kita dan akibat dari kita sepatutnya menjaga kelestarian di bumi. Nah, agar kita tidak kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara-cara kita untuk menjaga kelestarian di bumi itu juga misal seperti reboisasi lingkungan, terus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, karena jika lingkungan kita bersih, kita hidup jadi aman dan damai. Dan juga kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, dalil yang menjelaskan tentang menjaga kelestarian lingkungan juga terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Nah, sekarang Ibu mau
kalian berpasangan. Nah, nanti ibu kasih soal. Ayo berpasangan. Oh, udah. Ya. Nah, sekarang Mbak Sekar sama Mbak Nadia nanti tolong cari ayat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 beserta artinya ya. Nah, untuk Mbak Ika dan Mbak Fairuz nanti tolong cari isi kandungan dari ayat tersebut. Ya, Ibu beri waktu 2 menit cukup? Cukup. Oke, silakan berdiskusi. Apakah sudah? Sudah. Nah, sekarang silakan Mbak Sekar dan Mbak Nadia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan subhanahu fi baladin mayyitin fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmanya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58. Terima kasih Mbak Sekar dan Mbak Nadia. Silakan kembali ke tempat. Mbak Ika dan Mbak Fairuz masih ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dengan Quran Al-A'raf ayat 56-58. Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmatnya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan, dan lain-lain, semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak atau dibinasakan. Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda saja, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat, serta perbuatan jahiliyah lainnya. Akan tetapi untuk menutupi keburukan tersebut, sering sekali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya, Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah seperti mengganggu penghidupan
kehidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain. Bisa dilihat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Kemudian Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hambanya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmatnya, angin yang membawa awan tebal, dihalau ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang telah kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. Lalu Dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu, sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, Dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah. Mbak Ika dan Mbak Nurul, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia yang ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu untuk mengelola dan merawat bumi, itu kita tidak boleh melakukan kerusakan di bumi dan harus menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih dan aman ya. Bu. Nah, selanjutnya untuk pertemuan depan, Ibu mohon kalian menghafalkan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Itu nanti dipresentasikan di depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.